Ribuan bebek dilepaskan langsung ke sawah di tengah musim tanam. Tanpa pagar, tanpa pengawasan, hanya ada bebek, padi, dan apa yang tampak seperti kekacauan total. Sekilas, situasi ini terasa seperti bencana yang akan segera terjadi. Sawah itu rapuh, ekosistemnya sensitif. Satu langkah yang salah dapat menghancurkan seluruh panen. Namun, metode inilah yang dipilih oleh China untuk menyelamatkan lebih dari 40% lahan pertaniannya. Lahan tersebut sangat terdegradasi akibat tekanan penggunaan 4 juta ton pestisida setiap tahun. Dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Setelah hanya satu musim tanam, sawah-sawah tidak runtuh. Sebaliknya, mereka mulai pulih. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan air? Mengapa metode yang tampak kuno ini kini menantang praktik pertanian industri modern? Jejak Media mengungkap kisahnya dalam video ini. Dalam waktu kurang dari 1 abad, lahan pertanian di seluruh dunia hampir sepenuhnya dikuasai oleh mekanisasi. Mesin pengolah tanah, pemanen, dan penyemprot telah menggantikan tenaga kerja manual. Pupuk sintetis mempercepat pertumbuhan tanaman, sementara pestisida memungkinkan pengendalian hama dan penyakit dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, produksi pangan global meningkat berkali-kali lipat. Namun, biaya yang harus dibayar semakin jelas. Setiap tahun pertanian bertanggung jawab atas sekitar 20–25% dari total emisi gas rumah kaca global. Mayoritas berasal dari penggunaan pupuk kimia dan kondisi lahan pertanian yang terdegradasi. Pestisida telah sangat mengurangi populasi mikroorganisme tanah, mengganggu siklus biologis yang secara alami menjaga kesuburan tanah. Menurut berbagai penelitian, lebih dari 40% lahan pertanian dunia secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi, memaksa petani untuk menggunakan pupuk dan bahan kimia dalam jumlah yang semakin tinggi hanya untuk mempertahankan hasil panen yang sama. Masalah ini semakin serius mengingat lebih dari setengah populasi dunia bergantung pada beras. Sawah bukan hanya sistem pertanian, sawah adalah fondasi ketahanan pangan global. Ketika ekosistem ini melemah, risikonya tidak lagi terbatas pada lahan pertanian individual, tetapi menyebar ke seluruh sistem yang memberi makan miliaran orang. Siklus berbahaya mulai terbentuk, secara perlahan melemahkan ekosistem pertanian dari musim ke musim. Jika pertanian modern menciptakan masalahnya sendiri, lantas di manakah letak jalan keluar yang sebenarnya? Ironisnya, jawaban atas krisis pertanian modern terletak pada praktik-praktik yang telah ada jauh sebelum bahan kimia muncul. Selama berabad-abad, di wilayah penghasil padi di seluruh Asia Timur, sawah tidak pernah diperlakukan sebagai sekedar permukaan produksi. Sawah merupakan ekosistem hidup di mana padi dan bebek hidup berdampingan. Bebek dilepaskan ke sawah tidak lama setelah penanaman, bergerak sepanjang hari di air dangkal, memakan serangga, gulma muda, serta mengaduk lembut lapisan lumpur di permukaan. Kotoran mereka menjadi sumber nutrisi langsung bagi tanah, mengurangi kebutuhan akan pupuk eksternal. Tanpa mesin, tanpa pestisida, sistem ini terbukti dapat mempertahankan hasil panen yang stabil dalam jangka waktu lama. Catatan pertanian menunjukkan bahwa model sawah bebek telah dipraktikkan selama lebih dari 600 tahun. Cukup lama untuk membuktikan bahwa efektivitasnya tidak hanya berasal dari hasil panen, tetapi juga dari keseimbangan biologis yang terjaga. Dalam sistem ini, wabah hama jarang terjadi. Tanah tidak kehilangan kesuburannya, dan sawah mampu mempertahankan diri dari musim ke musim. Ketika bebek pertama dilepaskan ke sawah, reaksi alami bagi banyak orang adalah kekhawatiran. Tanaman padi yang masih muda dan rapuh sangat rentan. Satu benturan keras dapat merusak seluruh panen. Namun, pola yang berbeda segera muncul. Bebek ternyata lebih memilih menghindari tanaman padi dan fokus pada apapun yang bergerak di air dan tumbuh lebih cepat daripada padi, seperti wereng coklat, penggarek batang, wereng daun, dan berbagai serangga air. Saat kawanan bebek bergerak di sawah, mereka mengganggu siklus hidup hama pada tahap awal, sehingga populasi hama menurun secara signifikan dalam beberapa minggu. Di saat yang sama, bebek juga mengaduk permukaan air, membunuh larva nyamuk dan organisme berbahaya lainnya, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan untuk penyemprotan pestisida. Gulma pun kehilangan kesempatan untuk tumbuh subur. Bebek memakan tunas gulma muda, eceng gondok, rumput liar, dan bahkan padi liar, tanaman yang biasanya bersaing langsung dengan padi untuk mendapatkan nutrisi.
Setiap langkah bebek membantu mengganggu sistem akar gulma dan mencegah mereka berkembang menjadi hamparan lebat. Gangguan yang konstan ini menciptakan efek yang tak terduga. Oksigen pun masuk ke dalam air dan lapisan atas tanah, mengurangi kondisi anaerobik, membatasi pemadatan tanah, dan memungkinkan akar padi tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Banyak peneliti membandingkannya dengan bentuk pengolahan tanah alami yang terjadi sepanjang hari. Selama seluruh proses ini, kotoran bebek tersebar merata di seluruh sawah, layaknya aliran pupuk organik yang terus-menerus. Kaya akan nitrogen dan bahan organik, sumber nutrisi ini memberi makan tanah dan tanaman padi dengan lebih stabil, menghindari kelebihan penggunaan pupuk kimia yang umum, sekaligus mengurangi resiko pencemaran air permukaan dan air tanah. Untuk mengubah apa yang tampak seperti gerakan kacau menjadi keuntungan, petani harus mengontrol setiap langkah pelepasan bebek dengan tepat. Bebek dilepaskan hanya 2 hingga 3 minggu setelah penanaman, ketika tanaman padi cukup kuat untuk menahan gerakan di air tanpa bengkok atau patah. Jika dilepaskan terlalu dini, bibit muda padi dapat rusak. Sebaliknya, jika dilepaskan terlalu terlambat, efektivitas pengendalian hama dan gulma akan menurun secara signifikan. Kepadatan bebek juga bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Studi di Cina dan Jepang menunjukkan bahwa rentang optimal biasanya antara 150 hingga 300 bebek per hektar, tergantung pada kondisi tanah, kedalaman air, dan varietas padi. Terlalu sedikit bebek menghasilkan dampak biologis yang lemah untuk menggantikan input kimia. Di sisi lain, terlalu banyak bebek dapat mengeruhkan air, memberi tekanan pada sistem akar, dan mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis. Waktu pemindahan bebek dari sawah juga sangat penting. Ketika padi memasuki tahap inisiasi malai dan mulai bersiap untuk berbunga, bebek harus ditarik sepenuhnya. Ini adalah fase paling sensitif bagi tanaman padi, di mana gangguan sekecil apapun dapat langsung mempengaruhi jumlah butir padi yang terbentuk pada setiap malai. Dalam sistem budidaya bebek di sawah yang dipantau di Tiongkok dan Jepang, pengeluaran untuk pestisida biasanya berkurang antara 50 hingga 70%, sementara biaya pupuk kimia turun antara 20 hingga 40%. Hal ini berarti total biaya input per hektar sawah berkurang secara signifikan, bahkan seringkali sudah terlihat sejak musim tanam pertama. Bagi banyak rumah tangga petani kecil, ini adalah masalah kelangsungan hidup di saat harga input pertanian terus meningkat. Namun manfaatnya tidak hanya terletak pada pengurangan pengeluaran. Nilai beras yang dihasilkan dalam sistem budidaya bebek di sawah pun mengalami perubahan. Beras yang diproduksi seringkali diklasifikasikan sebagai beras ekologis atau rendah bahan kimia. Di banyak pasar Asia, beras ini dapat dijual dengan harga 10 hingga 30% lebih tinggi dibandingkan beras yang ditanam secara konvensional. Konsumen bersedia membayar lebih untuk keamanan dan keberlanjutan yang mereka kenali dan percayai. Selain itu, kawanan bebek juga menjadi produk ekonomi yang berharga. Dengan akses ke sumber makanan alami di sawah, bebek tumbuh dengan cepat dengan ketergantungan rendah pada pakan komersial dan minimal pada antibiotik. Di akhir musim, petani dapat menjual daging atau telur bebek, menciptakan aliran pendapatan tambahan yang independen dari harga beras, serta membantu menyebarkan risiko pasar. Dalam banyak sistem, pendapatan dari bebek cukup untuk menutupi sebagian besar biaya produksi padi, mengubah sistem ekologi menjadi model ekonomi yang mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Seiring dengan pengurangan penggunaan bahan kimia, sawah mulai berubah dengan cara yang telah lama dilupakan. Air secara bertahap menjadi lebih jernih, tingkat alga menurun, dan bau pembusukan anaerobik menghilang. Makhluk yang sebelumnya terdesak keluar dari sistem pertanian mulai kembali. Serangga bermanfaat muncul terlebih dahulu, diikuti oleh katak, ikan kecil, capung, dan burung air. Sawah tidak lagi beroperasi seperti pabrik pati, tetapi perlahan-lahan mengambil kembali perannya sebagai ekosistem hidup. Lebih penting lagi, penelitian telah mencatat pengurangan emisi metana sebesar 20 hingga 30% dibandingkan dengan sawah konvensional yang menggunakan bahan kimia secara intensif. Pergerakan konstan bebek mengganggu kondisi anaerobik di dalam tanah, yang merupakan faktor utama penyebab produksi metana di sawah tergenang air.
Ini berarti bahwa sawah tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Di tingkat yang lebih dalam, model sawah bebek bukan sekedar pertanian yang kurang berbahaya. Sistem ini bergerak menuju pertanian regeneratif, di mana tanah diperbaiki, siklus biologis dihubungkan kembali, dan ekosistem dapat mempertahankan diri selama beberapa musim tanam tanpa harus terus-menerus diselamatkan dengan input kimia. Sistem ini memerlukan pengetahuan pertanian yang tepat, mulai dari waktu pelepasan bebek dan kepadatan kawanan, hingga pengelolaan ketinggian air dan pemantauan ketat terhadap pertumbuhan padi. Bahkan, kesalahan kecil pun dapat dengan cepat mengubah manfaat biologis menjadi resiko produksi. Selain itu, ada ancaman dari predator. Ular, rubah, anjing liar, dan burung pemangsa dapat menyebabkan kerugian serius jika bebek tidak dilindungi dengan baik. Di daerah yang mengalami kekurangan tenaga kerja atau memiliki kapasitas pengawasan yang terbatas, risiko ini menjadi hambatan nyata. Lebih penting lagi, tidak setiap ekosistem cocok untuk sistem ini. Daerah tanpa pasokan air yang stabil, sawah dengan medan terjal, atau sawah yang telah tercemar berat mungkin tidak menyediakan fondasi biologis yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa model sawah bebek bukanlah formula universal, melainkan solusi yang harus dipilih, diadaptasi, dan diterapkan dengan cermat pada lokasi dan kondisi yang tepat. Ketika gagasan menggunakan kelinci untuk menghidupkan kembali gurun pertama kali muncul, Wong memahami dengan jelas bahwa agar kelinci dapat bertahan hidup, mereka memerlukan tanaman yang cukup kuat untuk melawan angin yang terik dan pasir yang bergeser. Dari puluhan pilihan, hanya satu spesies yang memenuhi semua persyaratan tersebut, pohon willow. Pohon willow menjadi fondasi seluruh ekosistem karena akarnya dapat mencapai kedalaman hampir 90 meter, memanfaatkan lapisan air yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar tanaman. Setelah akar tersebut tertanam, mereka menstabilkan pasir, meredakan kekuatan angin dan menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan stabil, cukup untuk mendukung kehidupan. Itulah sebabnya pohon willow bukanlah sekedar tanaman biasa. Pohon ini adalah pemicu seluruh siklus ekologis. Namun, untuk menjadikan pohon willow sebagai tulang punggung ekosistem, Wong harus menghadapi tantangan yang selama berabad-abad belum terpecahkan. Bagaimana cara menjaga agar pohon tersebut tetap hidup di tanah yang bisa mencapai suhu sangat panas hingga dapat membakar serangga dalam hitungan menit? Di Kubuchi, angin tidak hanya berhembus. Angin tersebut membawa pasir seperti silet yang mampu mengupas kulit kayu dan mencabut akar hanya dalam beberapa hari. Selain itu, suhu permukaan yang mencapai lebih dari 70 derajat Celcius membuat perkecambahan hampir mustahil. Oleh karena itu, menanam pohon willow di sini tidak semudah menggali lubang dan menanamnya. Ini adalah pertempuran terus-menerus dengan alam. Tim penanaman harus melacak kantong-kantong kelembaban samar yang tersembunyi di bawah pasir, sumber kehidupan terakhir tanah. Ketika mereka menemukan tempat yang mampu menampung air, mereka menggali lubang yang dalam dan segera melindunginya dengan jaring kawat dan penghalang sementara untuk melindungi dari hembusan angin kencang berikutnya. Pohon willow muda diberi larutan khusus untuk menahan kelembaban dan ditopang dengan rangka kayu agar tidak tercabut dalam semalam. Penggunaan air harus dilakukan dengan hemat. Irigasi tetes memberikan air secukupnya agar akar dapat merasakan kehidupan dan mendorong diri mereka lebih dalam ke dalam tanah, berpegang teguh pada bumi yang merupakan satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup di lautan pasir yang keras ini. Setelah barisan pertama pohon willow tumbuh cukup besar untuk memberikan naungan dan menahan kelembaban di tanah, Wong memperkenalkan mata rantai terpenting dalam model restorasinya, kelinci Rex. Kelinci-kelinci ini tidak pernah dilepaskan ke alam liar. Mereka dibesarkan di peternakan ekologis yang dikelola dengan ketat, di mana masing-masing memiliki nilai ekonomi dan ekologis. Daging mereka menjadi sumber makanan bersih, bulu mereka digunakan dalam produk fashion kelas atas, dan organ mereka mendukung pengobatan tradisional. Namun yang membuat kelinci Rex menjadi senjata ekologis yang efektif adalah kotorannya. Kotoran kelinci sangat kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium, nutrisi yang sama sekali tidak dimiliki gurun. Ketika dilepaskan ke lingkungan, kotoran kelinci tidak hanya menyuburkan tanah, tetapi juga membantu pasir lepas mengikat menjadi lapisan humus yang lembab dan kaya nutrisi. Menariknya, kelinci Rex tidak dapat mencerna biji rumput. Jadi setiap kali mereka menggali atau mencari makan, biji-biji utuh bercampur dengan kotoran mereka dan tersebar ke seluruh lahan.
Setiap biji terbungkus dalam kantung pupuk alami yang memungkinkannya tumbuh, bahkan dalam kondisi gurun yang keras. Akibatnya, vegetasi baru terus muncul dengan sendirinya, memperluas tutupan hijau dengan intervensi manusia yang minimal. Berkat kedatangan kelinci Rex, struktur ekosistem baru secara bertahap mulai jelas dan berfungsi, layaknya mesin penyeimbang otomatis. Kanopi pohon willow memberikan naungan dan sumber makanan yang stabil bagi kelinci. Sebagai imbalannya, kelinci memberikan apa yang paling dibutuhkan lahan, humus yang kaya nutrisi. Tanah baru ini mampu menahan kelembapan, mengurangi erosi dan menjadi dasar bagi pertumbuhan pohon willow yang lebih kuat. Siklus tertutup ini mengkonversi setiap hektar pasir menjadi pabrik penghasil humus alami, menghasilkan lebih dari 5 ton per tahun, cukup untuk mengubah hamparan gurun yang dulunya tandus dan keras menjadi lahan pertanian subur hanya dalam 3 hingga 5 tahun. Ketika model ini diperluas, lebih dari 200 juta pohon willow membentuk penghalang hijau yang masif, mengurangi kecepatan angin hingga 90% dan mencegah lebih dari 15 juta ton pasir bergeser setiap tahunnya. Area yang dulunya tak berdaya melawan badai pasir, kini telah dipulihkan dengan tanaman hijau yang meliputi lahan seluas 700 hingga 800 mil persegi, menciptakan fondasi yang kokoh untuk memperluas model peternakan kelinci Rex. Seiring dengan stabilnya ekosistem, populasi 1,22 juta kelinci Rex tidak hanya membantu meregenerasi tanah, tetapi juga menjadi ujung tombak ekonomi, menghasilkan lebih dari 100 juta won setiap tahunnya dan menyediakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi ribuan keluarga di tempat yang dulunya dianggap tidak layak huni. Pada akhirnya, kisah padi dan bebek lebih dari sekedar metode pertanian. Ini adalah pengingat. Saat pertanian modern mulai menghadapi keterbatasannya sendiri, jalan ke depan mungkin bukan terletak pada teknologi yang lebih kompleks, tetapi pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam itu sendiri. Di tengah bahan kimia, mesin, dan tekanan konstan untuk meningkatkan hasil panen, ekosistem yang dulunya diabaikan diam-diam menunjukkan kekuatan keseimbangan. Mungkin, masa depan ketahanan pangan global akan dibangun di atas prinsip-prinsip yang tampak kuno, namun tetap sangat relevan hingga saat ini. Jika Anda merasa perspektif ini menarik, silakan sukai video ini dan ikuti jejak media untuk terus menjelajahi sistem tersembunyi yang membentuk dunia rekayasa dan alam kita.